Les, kita mencintai. Terus Gue udah follow. kalau udah follow. Udah. Gue juga. Udah gue DM tapi gak dibalas. Ini fun fact dikit, tapi gue tau Les tuh dari Zero One. Lu tau Zero One gak? Tahu. Wah, Tahu. old school banget ya. Dari Zero One gitu kan. Tahu gua. Anjing kan. Iya anjing. Dari anjing. Betul. Ada satu orang lah yang gua enggak tahu sebut, menurut gua kayak ya udah rimanya cuma gitu, tapi gayanya aja yang gitu. Iya. Terus gua kayak iya gitu, tapi padahal orang yang kayak tenang aja kayak si Les itu ya udah nggak banyak apa gitu, tapi liriknya sebenarnya lebih kena. Tadi ya soal bisnis yang lu mau ngomongin soal marketing apa Yum? Gue nonton videonya dia tentang ngomongin albumnya sendiri. Dia cerita tentang puncak. Ini gue nggak mungkin utuh ngambil apa yang dia omongin, tapi intinya adalah dia bilang jadi Puncak Janggal ini adalah cerita tentang pas dia ternyata udah nyampe puncak, ternyata ada banyak hal yang nggak sesuai dengan apa yang dia pikirin selama janggal ini. gitu berarti. Iya, yang janggal. Nah, yang dia artiin maksudnya adalah di dunia musik ini ternyata lu bukan cuman harus jago rap, bukan cuman harus bisa bikin musik, bisa pakai kayak FL Studio, Ableton atau apapun itu. Tapi ternyata lu harus bisa semuanya, lu harus bisa marketing dari siapa. Dan dia cerita itu kenapa di album ini dia featuring banyak banget karena dia memperluas pasarnya. Nah, tapi itu menurut gue ini nanti menurut gue bagus nyambung ke Nindyo kemarin share artikel ke gue tentang playlist Spotify yang mulai jadi problem di industri musik sekarang. Nah, tapi itu ntar bisa dari Nindyo. Tapi menurut gue yang menarik dari situ adalah dengan dia featuring dengan banyak artis, gue ngerasa gamblingnya adalah di kualitas satu albumnya. Makanya gue bilang variatif banget kan. Gue suka itu kayak apa ya? Kayak sesuatu yang lu suka or hate di tiap lagunya. Karena bener-bener kemana-mana. Kayak contohnya Sementara yang sama Hindia. Gue nggak suka banget. Bukan selera gue banget lah gitu. Ya itu subjektif, kalau ada yang suka nggak ada masalah. Terlalu kayak lagu apa sih yang YouTube sama beneran GGS. sama. Iya, beatnya gue kayak waduh ini apaan gitu. Tapi at the same time di album itu ada Turun Dari Langit kan. Gue suka lagu-lagu yang featuring Karacenoa yang gue bilang kayak Jevin Julian, kalau belum pada dengar bisa dengar. Yang sama Teza Sumendra itu benar-benar dibikin upbeat funk yang kalau kata Jack tadi kayak Bruno Mars vibe-nya ala-ala 90s just R&B gitu ya. Nah, gue suka banget. Tapi itu menurut gue gamblingnya adalah gak bisa ditarik utuh satu bentukan album. Karena gini, kayak misalkan Sunset Roller Coaster, dia baru beli keyboard chord Moog. Itu satu album misalnya pakai synth semua, hampir satu album. Itu yang Mai Jinji kan? Enggak, album yang baru. Iya, band yang Mai Jinji. Oh iya. Nah, si band itu, dia bikin album. Satu album itu pasti biasanya pakai efek atau pakai alat musik yang mirip atau efek yang sama. Kalau lu lihat Hon itu satu album begitu semua nadanya. 5 album. Tomish satu album apa sih yang kuning hitam albumnya? Lupa gue judulnya. Ya itu pokoknya ya satu album ya, gue nggak bilang semua lagunya tapi ada satu yang bisa ditarik kan dari situ. Nah, Lace tuh nggak ada di satu album itu gue ngerasanya. Nggak ada karakteristik si Lace-nya dari iya, albumnya, karakteristik album dari sisi musikalitasnya. Tapi gue juga ngerti karena dia bilang ya ini dari sisi marketing gue harus ngejar ini semua. Makanya mungkin ada orang-orang suka yang lagu GGS itu kan, makanya dia kasih lagu yang sama Hindia yang YouTube bener-bener sama depannya. Dan tapi mungkin dia akan fit Hindia karena memang namanya lagi naik. Iya. Tapi ada juga lagunya yang kayak Turun Dari Langit, menurut gua secara struktur itu bener-bener klasik dan pop banget. Opening, pre-chorus, chorus, balik lagi ke verse, terus bridge, pre-chorus, chorus, udah tek, bener-bener kayak matematis banget. Nah, makanya buat gue gampang banget disukain. Itu yang, nah, cuman menurut gue gambling yang harus, menurut gue penting sih, bukan harus ya, gue kagak jago Lace, salah gue. Yang menurut gue bisa jadi catatan kalau gue jadi Lace adalah featuringnya bener-bener harus nyari yang bisa bikin chorus punchline banget, karena nggak banyak menurut gue orang-orang kayak lu, kayak Nindyo atau kayak gue yang bener-bener dengerin albumnya, dengerin liriknya gitu. Kayak kita kan seneng kayak itu kayak Bill Gates jadi miliarder karena jual jendela. Tapi nggak mungkin lo dengerin itu terus buat nyantai kan. Tapi sedangkan nanti nyambung ke yang masalah Nindyo, orang-orang tuh sekarang jadiin Spotify tuh banyaknya buat background atau musik yang bisa adjustable ke mereka, ke hidup mereka. Nggak semua orang punya
justru orang-orang sekarang banyaknya dengerin musik bukan buat ngasih atensinya ke musik, tapi musik adalah white sebagai noise filler. background di hidup mereka. Nggak bisa lagu Lace buat masuk ke Betul. sana, beat wise kagak mantep banget ya, mungkin beberapa note kayak Karaceno atau yang itu enak ya beatnya, tapi itu maksud gue itu yang menarik sih dari sisi business wise. Dia harus imbangin antara idealisme dia di musiknya Ya. dan juga marketnya tuh. Tapi ada satu lagu di album dia yang gue suka banget karena buat gue ini dia menceritakan sesuatunya. Twistnya itu adalah seperti lagunya How Much a Dollar Cost-nya Kendrick Lamar. Nanti kita akan masuk situ, tapi gue lupa judulnya apa. Dia di album keduanya dia bilang kayak gue tuh struggle dari bawah, gue kira industri ini tuh hanya bernyanyi, hanya buat bunyi dan musik. Ternyata enggak, yang kayak lu bilang tadi. Ternyata gue harus ini segala macem. Gue cuma mau berseni, tapi gue dituntut harus bisa bisnis di industri musik ini. Jadi nggak cukup gue hanya membuat rima dan beat yang bagus, tapi gue harus membawa sisi dari segi bisnis tuh yang oke. Terus di lirik terakhirnya dia bilang gitu ya, katanya dia bilang, gue baru sadar ternyata industri ini tuh industri bisnis, dan mungkin bisnis itu memang seni gitu. Jadi punchline terakhirnya dia bilang kayak, gue akan memakan sebenarnya. Gue memang mau berseni, tapi kalau ini emang industri bisnis itu adalah seninya, ngerti nggak maksudnya? Bukan hanya, dan menurut gue itu kayak ceritanya lengkap ketika lo denger keluhan dia, tapi kok lo masih mau buat lagu sih? Gue sepanjang denger lagu itu kayak gitu, lo udah tahu, lo kalau dapet label yang nggak ngedongkrak, lagunya nggak naik. Gue harus start dari bawah untuk ngelawan label-label besar. Terus kenapa lo masih ngelakuin gitu? Kenapa lo masih mau berseni gitu? Terus ternyata dia baru menjawab pertanyaan gue yang di dalam kepala gue itu. Dia bilang kayak, oh ya ternyata mungkin memang bisnis itu adalah seni gitu. Yeah. Oh ya sama gitu. Kalau di yang Kendrick Lamar itu yang How Much a Dollar Cost, itu juga menurut gue secara rap dan maksudnya secara rap as in secara rima ya, kayak ya udah B aja, bukan Kendrick Lamar yang tadi gue bilang ada patternnya. Tapi dia benar-benar menceritakan sesuatu itu secara visual. Jadi lu kalau denger lirik itu nanti setelah kelar ini baca liriknya, lu akan tahu dia tuh berhadapan dengan orang kayak apa, dia mendeskripsikan orang kayak apa, dia mendeskripsikan dia turun dari mobil apa, dia lagi di posisi apa, dia tuh mendeskripsikan. Jadi ketika lu denger, lu tuh tahu kayak ini situasi yang digambarkan oleh Kendrick Lamar. Dan gue sebagai Kendrick Lamarnya, intinya di How Much a Dollar Cost itu dia menanyakan, di lirik pertama dia nanya how much a dollar cost, that question is detrimental, paralyzing my thought. Dia bilang gue bener-bener bingung nih ngejawab how much a dollar cost, karena literally a dollar cost is a dollar gitu, ngerti gak sih maksudnya? Ya a dollar is a dollar. Di lagu itu dia menceritakan kayak, gue turun dari mobil mewah gue, terus intinya ada seorang pengemis secara garis besar. Dia bilang kayak, lu bisa nggak spare gue $1? Terus dia bilang jadi lirik 1, 2, dan 3 itu semuanya nyambung menceritakan kejadian itu. Dia bilang kayak, enggak lah, gue nggak akan kasih lu. Buat apa? Dia bilang gitu. Gua semua uang yang gue kumpulin ya buat hasil kerja keras gue, ya buat gue. Intinya dia mau menunjukkan kalau gue bekerja keras untuk mendapatkan ya, sampai gue bisa turun dari mobil mewah ini. Dia bilang kayak, ayolah my child please spare me $1, intinya kayak gitu. Dia bilang kayak, ya gue nggak mau. Pas dia turun, dia tuh cium mulutnya, dia tuh bawa alkohol. Gue tahu kalau gue ngasih duit pasti dia abisin lagi buat alkohol dan segala macam. Terus intinya dia kayak, akhirnya dia masuk mobil lagi, dan pas dia nengok ke belakang, si pengemisnya itu masih ngeliatin dia sampai tatapannya tuh kayak nggak lepas, bener-bener nggak lepas. Dia sampai akhirnya memikirkan, kenapa ya dia ngelihat gue segitunya, kenapa dia bener-bener berharap gue, how am I supposed to feed him. Kenapa dia berharap kepada gue? Dia minta $1 dan dia masih nanya ke di step dari dia nanya how much a dollar cost. Terus ceritanya si orang itu dia bilang, kenapa sih lo nggak mau ngasih? Lo pernah, karena mungkin dia orang Kristen ya, dia bilang kayak have you ever opened up Exodus 14? Exodus 14 tuh buku di Alkitab, ceritanya tentang, kalau nggak salah ya, kalau tidak salah, ini tolong dikasih itunya, yang itu. Kalau tidak salah, itu cerita tentang Musa yang ngebelah Laut Merah, ceritanya. A humble man is all we need, dia bilang gitu si pengemisnya itu. Dia cerita lirik 1, lirik 2, lirik 3, akhirnya duitnya tuh sama sekali nggak dikasih. Akhirnya dia bilang kayak gue tuh tahu potensi lu, your potential is bittersweet, dia bilang, dan lu tuh tetap harus ngasih gue $1, gue tetap minta $1 ya. Dia bilang kayak, nggak bisa lah, gue kayak I told him beat it, kayak fuck off, dia bilang gitu. Terus intinya kayak, ternyata dia bilang kayak, lu tahu nggak sih sebenarnya lu tuh lagi ngomong sama siapa? Dia bilang, you're looking at the Messiah. Dia bilang, lu lagi ngelihat ya ceritanya si Tuhan lah. Intinya cuma mau minta $1 dari lu doang. Lu nggak humble sama sekali untuk ngasih $1. Dia bilang kayak, kalau lu mau tahu jawabannya how much a dollar cost, jawabannya adalah having your spot in heaven. Katanya I am God. Lu nggak ngasih gua $1 itu. Jadi $1 untuk Kendrick Lamar itu harganya adalah price dia untuk
bisa masuk surga. 1-2 hari. Dia menceritakan itu dari judulnya How Much a Dollar Cost yang menurut gue menarik karena jawabannya masa sih anjing ya $1 ya $1 atau gitu kan. Tapi kayak oh anjing ternyata ini perjumpaan rohani atau pengalaman iman dia dalam ketemu si Tuhan atau siapapun itu yang di atas sana. Dan dia menceritakan itu dari segi rap dan menurut gue untuk lu nulis cerita yang sevisual itu tuh susah banget. Nah kayak model-model yang kayak gitu sih yang gue suka. Maksudnya kalau rap yang kayak ya sudahlah Fade to Black gitu. Ya udah itu maksudnya musik warnet ngerti gak sih maksudnya yang kayak oh ya kalau gue main di HW semua orang nyanyi nih gitu. Tapi laku kan. Laku. Itu poinnya itu gitu loh. Kayak gua. Kendrick Lamar, lu cerita lagu tadi. Lu bandingin lu tanya temen-temen lu kayak cari 20 orang, lu tanya lagu itu tahu atau enggak, atau lu tanya suka tahu apa lagu Kendrick Lamar yang Alright enggak? Tahu. We gonna be alright. Udah kan mereka datang konser we gonna be alright nungguin gitu dong, terus pas rapnya mereka enggak dengerin. Nah, menurut gue itu yang bakal jadi PR-nya Lace buat ke depan. Menurut gue kalau emang mau nyari pasar yang lebih pop dan lebih banyak audiensnya, harus bikin seenggaknya di chorusnya aja deh yang bisa gampang diingat. Iya, not necessarily harus featuring, tapi kalaupun dia mau bikin sendiri harus yang gampang disingalong dan gampang diingat. Karena kalau enggak ya itu enggak banyak pasar. Pasar yang bisa gitu. Karena menurut gua hampir semua band-band yang masih gede dan eksis sampai sekarang itu mulai arahnya ke pop juga, karena mau nggak mau paling suka nggak suka pop paling banyak audiensnya gitu loh. Dan ini nanti makanya menarik banget ngambung ke obrolannya Nindyo yang playlist tadi. Kita sambungin aja sekarang pemirsa. Apa? Ayo.